Sambil kita share screen juga. Oke, jadi kalau di minggu kemarin kita sudah bahas tentang metode analisis regresi linear sederhana. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas masalah-masalah dalam regresi. Jadi, gampangannya tuh kayak pengujian apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum kita memasuki tahap analisis persamaan regresi linear. Jadi, ini semacam uji prasyaratnya. Jadi uji ini harus dan wajib dilakukan sebelum teman-teman semua ngelanjutin ke analisis regresi. Oke, jadi di sini bakal ada 4 jenis uji. Yang pertama ada uji normalitas. Di sini dalam uji normalitas itu ada beberapa tipe. Nah, jadi fungsi utama dulu ya teman-teman. Fungsi utama dari uji normalitas ini ialah untuk mendeteksi apakah data-data kita itu sebarannya normal atau tidak. Maksudnya ada pengacau atau tidak. Nah, nanti dalam pertemuan hari ini kita akan mencoba 2 tipe, yaitu yang pertama metode grafik, dan yang kedua itu ada yang namanya metode non-grafik. Nah, metode grafik itu biasa ya teman-teman menggunakan grafik analisisnya. Kalau non-grafik kita tidak pakai grafik. Nah, kenapa setelah dalam pengujian metode grafik harus lagi ditampilkan metode non-grafiknya? Karena dalam interpretasi untuk grafik itu agak sedikit rancu karena satu orang dengan orang lainnya tuh bisa menginterpretasikan grafik yang sama dengan arti yang berbeda. Oke, oleh sebab itu untuk lebih meyakinkan atau lebih pasti kita perlu menguji uji normalitas ini dengan metode non-grafik. Nah, metode non-grafik ini sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya Kolmogorov-Smirnov, ini KS. Sorry ya, kalau agak lambat nulisnya. Kemudian yang kedua itu ada Saviro-Wilk, SW. Dan yang ketiga ada Lilliefors. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini bisa kita pakai apabila data kita itu lebih besar daripada jumlahnya itu lebih banyak daripada 30 data atau 30 sampel ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk Saviro-Wilk dan Lilliefors ini bisa dipakai kalau data kita itu lebih kecil daripada 30 atau lebih kecil sama dengan 30. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir untuk SPSS sekarang, kalau teman-teman datanya di bawah 30 pun dan teman-teman mau melakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, itu nanti dia akan otomatis terkonvert ke hasil pengujian Lilliefors. Nah, nanti kita lihat bersama ya teman-teman. Kita lihat bareng-bareng apa yang dimaksud dari kalau kita lakuin uji Kolmogorov-Smirnov yang tadinya untuk data di atas 30 sampel, dia akan terkonversi tersendiri ke metode pengujian Lilliefors. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita nanti akan lakukan uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini cukup gampang karena nanti kita hanya perlu membandingkan nilai VIF dan nilai tolerance-nya. Nah, nanti untuk nilai perbandingannya juga akan ada ditampilkan di slide-slide berikutnya. Kemudian selanjutnya ada heterokedastisitas. Di sini juga kita pakai 2 metode, yaitu metode grafik dan metode non-grafik. Metode grafik kita pakai scatter plot, non-grafik kita pakai uji Glatzer. Ini salah satu uji yang paling banyak digunakan. Nah, kemudian ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ada beberapa tipe seperti Durbin-Watson, Busch-Godfrey, dan juga ada Ran's test. Nah, ini ada kelebihan atau kekurangannya masing-masing. Nanti sambil berjalan akan dijelaskan. Nah, sekarang untuk uji autokorelasinya sendiri ini, tidak semua data itu harus dilakukan pengujian autokorelasi ya teman-teman. Jadi dalam dunia penelitian ya kita ngomongnya, kita tuh ada 3 jenis data. Yang pertama itu ada data time series. Yang kedua itu ada data panel. Dan yang ketiga itu ada data cross-tab. Nah, jadi gampangannya data cross-tab ini adalah gabungan antara data time series dan panel. Ini gabungan. Nah, sekarang kita coba pecahin dulu sendiri masing-masing. Data time series itu adalah data-data yang dikumpulkan berdasarkan runtutan waktu tertentu. Oke. Sedangkan data panel itu adalah data-data dalam satu kurun waktu tapi objeknya banyak. Contohnya,
Kalau time series, nih, misalkan kita mau uji BEI. Oke, BEI satu perusahaan aja, tapi dalam kurun waktu 50 tahun misalnya. Kita mau melihat keuangan mereka dalam 50 tahun. Jadi kita harus download annual report-nya sebanyak 50 tahun untuk satu perusahaan. Oke, nah ini adalah contoh data dari time series. Nah, kalau data panel, nih, kita punya satu tahun, kita cuma mau lihat tahun kemarin aja, tahun 2023 atau tahun 2022, tapi dari seluruh perusahaan manufaktur. Misalnya perusahaan manufaktur itu totalnya ada 20. Nah, berarti kita punya 20 perusahaan yang mau kita uji dan kita download annual report-nya di tahun 2022 atau 2023 aja, satu tahun aja. Nah, itu data panel. Sedangkan kalau data cross-tab atau gabungan antara time series dan data panel, itu ya gabungan keduanya. Kita mau cek BEI nih, kita mau analisis tentang annual report mereka dari seluruh perusahaan manufaktur selama 10 tahun terakhir. Nah, itu merupakan data gabungan time series dan panel. Nah, jadi yang wajib untuk dilakukan pengujian autokorelasi itu adalah pengujian dengan data time series saja. Kalau nanti teman-teman melakukan pengujian autokorelasi dan hasilnya jelek, padahal teman-teman nih pakai datanya panel atau cross-tab ya teman-teman. Terus hasilnya ini tidak lolos autokorelasi, teman-teman jangan panik. Karena ada literatur, itu kalau nggak salah dari Paramita, terakhir saya cek, beliau juga mengutip dari penulis jurnal terdahulu yang menyatakan bahwa hanya data time series saja yang wajib untuk dilakukan pengujian autokorelasi. Itu nanti teman-teman boleh cari. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini dikatakan Sinta dan Jojo masih terakhir yang mau melakukan penelitian apakah harga gula, upah karyawan, dan harga tepung itu mempengaruhi harga roti. Di sini dikatakan bahwa mereka melakukan penelitian menggunakan data selama 20 tahun. Nah, dari sini kita tahu kita punya data sebanyak 20 tahun di satu toko roti saja. Berarti data kita merupakan data time series di sini. Jadi kita wajib untuk melakukan autokorelasi. Nah, di sini variabel kita ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini dikatakan harga gula, upah karyawan, dan harga tepung itu mereka bertiga mempengaruhi harga roti. Berarti yang dipengaruhi adalah harga roti, sehingga harga roti di sini merupakan variabel Y atau variabel dependent. Sedangkan ketiga variabel ini, harga gula, upah karyawan, dan harga tepung merupakan variabel X atau variabel dependent variabel bebas. Nah, di sini kita sudah tahu variabelnya ada variabel X1, X2, X3, dan ada variabel Y. Nah, sekarang kita diminta untuk melakukan uji normalitas data dan uji normalitas data residual dan uji asumsi klasik. Nah, ini untuk nomor 1 ini biasanya nggak dipakai deskripsi ya teman-teman, tapi ini biasanya dipakai di soal-soal statistik. Nah, gitu. Kalau yang uji normalitas data residual, ini kalau misalnya kita memasukkan variabel X dan variabel Y. Kalau yang normalitas data, kita hanya pakai semuanya dimasukkan ke variabel X. Nah, kenapa kita harus melakukan pengujian asumsi klasik ini? Yang pertama, selain untuk meyakinkan kalau data yang kita punya ini cocok untuk melakukan uji regresi, dari uji asumsi klasik juga kita tahu ada apakah data yang kita miliki itu punya ibaratnya seperti pengganggu atau pengacau. Nah, nanti ketika misalnya kita lakukan uji normalitas, ternyata data kita tidak normal, kita harus melakukan uji tambahan seperti pengujian outlier atau kita harus buang-buangin data-data yang sekiranya bisa merusak atau membuat eh, hasil prediksi dari analisis ini jadi jelek. Jadi kita harus buang dulu data-data outlier, baru kita bisa ibaratnya seperti membuat prediksi yang lebih valid. Meskipun yang namanya prediksi itu tidak bisa 100% tepat ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada cara untuk input data dan juga ada pengujian uji normalitas data.
Nah, di sini teman-teman jangan khawatir, nanti bakal sudah ada screenshotnya, jadi teman-teman nanti bisa tinggal ikutin aja untuk untuk pengujian berikut-berikutnya juga sudah ada. Di sini saya pisah-pisahin untuk per uji. Nah, tapi yang akan didemokan pada pertemuan hari ini kita akan lakukan dalam satu kali running. Kecuali untuk uji normalitas data, karena dia beda ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke SPSS. Nah, di sini untuk harga gula, upah, harga tepung, dan harga roti, cara isinya sudah seperti yang saya jelaskan kemarin. Di bagian variable view, nah untuk measure-nya di sini bisa diisi scale karena mereka semua susunan angka tanpa ada leveling atau tingkatan. Terus sekarang kita langsung masuk aja ke cara analisisnya. Kita klik Analyze. Descriptive Statistic, kita ke Explore. Semua dependent list-nya kita masuk. Nah, yang harga rotinya nggak usah kita masukin. Kemudian kita klik Plots dan Normality Plots with Test. Nanti akan muncul hasilnya di sini. Oke, belum muncul. Sorry, ini kita close dulu ya. Kita klik OK lagi. Nah, sudah muncul. Oke, ini akan kita lakukan pengujian untuk normalitas data, tabel yang ini, test of normality. Nah, sekarang sebelum kita lakukan interpretasi, kita harus buat dulu hipotesisnya atau dugaan sementaranya. Hipotesis 0 berbunyi data upah karyawan berdistribusi dengan normal. Untuk hipotesis alternatifnya berdistribusi tidak normal. H0 dapat diterima apabila nilai SIG lebih besar sama dengan alfa. Hipotesis alternatif dapat diterima apabila nilai SIG lebih kecil daripada alfa. Nah, di sini kita bisa lihat, kan tadi katanya kalau misalnya kita melakukan pengujian dengan data di bawah 20, itu pakainya Lilia-Force. Tapi di sini kita melihat yang bagian Kolmogorov-Smirnov. Meskipun di sini juga ada Saviro-Wilk ya teman-teman yang bisa dipakai di data di bawah 30. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini ada subscription A-nya yang artinya Lilia-Force Significance Correction. Yang mana eh, tahapan dari Kolmogorov-Smirnov ini hasilnya itu sudah di convert ke Lilia Force. Jadi bisa kita lihat langsung nilai SIG-nya itu 0,015 yang lebih kecil daripada nilai SIG sehingga yang diterima adalah hipotesis alternatif. Nah, di sini dikatakan bahwa upah karyawan tidak berdistribusi dengan normal menurut uji normalitas data. Nah, tapi ketika kita mau melakukan uji analisis regresi linear, yang harus kita lihat adalah normalitas data residual. Bukan normalitas data saja, tapi kita harus normalitas data residual. Nah, di sini kita akan coba untuk lakukan keempat uji, yaitu normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi dalam satu kali running ya teman-teman. Meskipun di sini ada yang step by step-nya. Jadi, di sini kita langsung aja masuk ke Analyze, Regression, Linear. Dependentnya kita masukin harga roti, dan independentnya kita masukin harga gula, upah karyawan, dan harga tepung. Kita buka bagian statistik, kita centang collinearity diagnostic, kemudian kita centang Durbin-Watson. Collinearity diagnostic ini untuk uji multikolinearitas, sedangkan Durbin-Watson di sini untuk uji autokorelasi ya teman-teman. Kemudian kita buka plots. Di bagian plots ini kita masukkan S-resid ke sumbu Y dan Z-pred ke sumbu X. Nah, untuk bagian scatter ini kita pakai untuk uji heterokedastisitas dengan metode grafik. Kemudian kita centang normal probability plot di sini untuk uji normalitas dengan metode grafik. Kemudian kita klik continue. Untuk bagian save kita klik juga. Kemudian kita centang and standardized residual. Di sini kita pakai untuk dua uji, yaitu nanti untuk uji normalitas data metode non-grafik atau untuk yang namanya Kolmogorov-Smirnov dan juga untuk uji Glatzer atau uji heterokedastisitas metode non-grafik. Kita klik continue. Kemudian kita cek lagi di bagian option, tidak ada yang perlu diisi, kemudian kita langsung klik OK.
Nah, di sini kalau kita lihat sudah ada di sini ada normal Kiki diplot untuk harga gula, tapi kita maunya yang langsung test of normal. Ini yang tadi pertama ya teman-teman. Test of normality ini kita close dulu karena tadi sudah kita interpretasi. Kita close dulu log yang pertama. Oke. Sekarang kita lihat log yang kedua ya teman-teman yang di bagian regression ini. Nah, jadi fungsi dari log kolom di sebelah kiri ini teman-teman bisa close kayak gini. Oke, terus sekarang kita langsung aja lihat ke yang pertama. Kita lihat ke bagian sini. PP plot normality test. Nah, ini adalah salah satu pengujian untuk normalitas metode grafik. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini, scatter plot ini untuk metode grafik dari heterokedastisitas. Kemudian kalau kita klik model summary, di sini ada Durbin Watson-nya yang di sebelah kanan ini. Kita coba EndNote dulu ya. Nah, ini ada Durbin Watson-nya. Ini untuk uji autokorelasi. Kemudian collinearity statistik di sini untuk uji multikolinearitas. Dan dua uji Oke, dan dua uji lagi akan kita lakukan setelah ini. Jadi di sini kita clear dulu. Yang belum dua ujinya yaitu tadi ada heterokedastisitas metode non-grafik atau uji Glatzer dan uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Sekarang kita kembali lagi ke sini sebelum kita interpretasi ya teman-teman. Nah, akan muncul satu variabel baru yaitu res_1 yang bisa kita pakai untuk melakukan pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Kita langsung masuk ke Analyze. Non-parametric test, kita masuk one sample KS, kita masukkan unstandardized residual, dan kita klik OK, maka akan muncul end part test di bawah sini. Nah, ini akan kita pakai untuk pengujian normalitas data. Nah, kemudian untuk res_1-nya ini harus kita transform masuk ke dalam compute variable, kita isikan dengan nilai absolut dari res_1. Di numeric expression-nya kita bisa isikan absolut, masukkan res_1. Kita close dan klik OK, nanti akan muncul variabel baru absolut res_1 yang akan kita pakai untuk pengujian heterokedastisitas. Caranya adalah masuk ke Analyze, Regression and Linear, kita reset semuanya, kita masukkan absolut res_1-nya ke dependent, dan 3 variabel independent ke bagian independent. Lalu kita cukup klik OK, dan kita lihat di bagian outputnya, di sini sudah ada tabel koefisien baru, yang berbeda dengan yang tadi ya teman-teman. Kalau di sini teman-teman lihat, ini kan kita untuk uji heterokedastisitas ya. Teman-teman bisa lihat dependent variabelnya adalah absolut res_1. Oke. Kalau misalnya kita balik ke yang awal tadi, yang di bagian sini, di sini teman-teman bisa lihat kalau dependent variabelnya adalah harga roti. Nah, ini kita pakai untuk multikolinearitas atau untuk uji T juga yang kemarin kita sudah lakukan. Kalau yang belakang tadi atau bagian akhir tadi, sini absolut res_1 kita pakai untuk heterokedastisitas. Oke. Oke, untuk Rafli Hidayat ada pertanyaan, apakah nanti ada sesi tanya jawab? Mungkin kalau ada sisa waktu nanti kita akan buka sesi diskusi. Tapi kalau misalnya memang nggak cukup, sesi diskusi bisa dilanjutkan di grup atau private chat juga nggak masalah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut untuk interpretasi ya teman-teman. Untuk hasil dari outputnya ini sudah saya copy semua ke dalam PPT untuk mempermudah kita dalam interpretasi. Jadi yang pertama akan kita interpretasi adalah ini, uji normalitas data residual dengan metode grafik. Di sini ada syaratnya. Syaratnya itu ialah titik-titik harus menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Kalau kita lihat, di sini ada garis diagonal ya teman-teman. Nah, ini titik-titiknya sudah mengikuti garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Kalau ada titik yang berada di sini, kemungkinan besar mereka ini adalah outlier atau data-data yang harus kita buang. Nah, tapi karena dalam metode
grafik ini kita nggak tahu ya teman-teman ini data yang mana, jadi kita nggak bisa langsung sembarangan buang sampel. Nanti ada pengujian khusus yang untuk menentukan apakah dia datanya outlier atau tidak. Nah, oleh karena titik-titik menyebar di garis diagonal dan sudah mengikuti arah garis diagonal, hal ini menandakan bahwa data residual kita berdistribusi dengan normal sehingga tidak terdapat masalah normalitas dan data penelitian bisa digunakan dalam model regresi. Tapi sekali lagi teman-teman harus ingat, dengan metode grafik ini ada berbagai macam persepsi, sehingga harus kita minimalisir dengan menggunakan pengujian dan metode non-grafik. Nah, kalau metode non-grafik, kita harus selalu ada hipotesis. Di sini ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif, yang mana kalau hipotesis nol menyatakan data residual kita berdistribusi dengan normal, sedangkan data hipotesis alternatif menyatakan bahwa data residual kita tidak berdistribusi dengan normal. Oke, untuk hipotesis nol bisa diterima apabila nilai sigma lebih besar sama dengan alfa, dan hipotesis alternatif bisa diterima apabila nilai sigma lebih kecil daripada alfa. Alfa default kita adalah 0,05, dari mana munculnya 0,05 itu sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, oke? Nah, di sini kita langsung aja lihat nilai sigma-nya. Nilai sigma yang diperoleh sebesar 0,988, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa data residual ini berdistribusi dengan normal. Oke, setelah uji normalitas data, kita bisa lanjut ke multikolinearitas. Di sini juga ada step by step sendiri-sendiri untuk multikolinearitasnya ya teman-teman. Oh ya, di sini saya ada centang covariance matrix, tapi sebenarnya yang kita pakai hanya yang collinearity diagnostic. Oke? Nah, untuk multikolinearitas ini kita cukup membandingkan nilai tolerance dan nilai VIF, di mana nilai tolerance kita wajib lebih besar daripada 0,0 lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF kita harus lebih kecil daripada 10. Nah, di sini kalau kita lihat dari semua variabel yang kita punya, variabel X yang kita punya, nilai tolerance yang dimiliki adalah 0,097, 0,959, dan 0,957. Yang mana ketiga nilai ini semua sudah lebih besar daripada 0,1. Nah, kemudian kita lihat lagi ke bagian VIF. Nilai VIF yang kita miliki adalah 1,003, 1,043, dan 1,045. Yang mana ketiga nilai ini juga sudah lebih kecil daripada 10. Sehingga dapat kita interpretasikan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada data penelitian. Hal ini dikarenakan seluruh nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan seluruh nilai tolerance lebih besar daripada 0,1. Sehingga kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya untuk benar-benar make sure kalau data kita ini cocok atau bisa dilakukan penelitian menggunakan metode analisis regresi linear. Oke, selanjutnya kita masuk ke heterokedastisitas, yang mana di sini sudah ada scatter plotnya. Ini metode grafik. Di sini saya akan coba tarik garis dulu. Jadi ada 4 ruang atau 4 kolom. Nah, di sini dikatakan kriteria tidak terjadi heterokedastisitas adalah titik-titik sebaran datanya harus acak, kemudian tidak boleh membentuk pola, dan harus menyebar di atas dan di bawah angka 0. Nah, kalau kita lihat, di sini sebaran data kita udah acak nih. Tidak membentuk pola sama sekali. Tidak membentuk pola lingkaran, misalnya datanya seperti ini. Tidak membentuk pola seperti ini, misalnya. Atau tidak membentuk garis-garis. Pokoknya data kita sudah acak di sini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menyebar di atas dan di bawah angka 0. Inti dari kata-kata menyebar di atas dan di bawah angka 0 ini adalah ketika keempat kolom ini terisi. Karena di sini kita punya 0 sumbu Y dan juga punya 0 yang sumbu X ya teman-teman. Kalau keempat kolom ini ada sebaran data, artinya data kita sudah menyebar di atas dan di bawah angka 0. Nah, kemudian kita coba lagi untuk melihat uji heterokedastisitas dengan metode non-grafik. Oke, nah di sini ada tiga slide untuk stepnya tadi. Kita sudah mengabsolutkan nilai variabel R1 ya teman-teman tadi. Nah, kemudian ini ada nilai untuk transformnya atau compute variable. Di sini baru cara untuk melakukan pengujian heterokedastisitas dengan metode non-grafik.
Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interpretasinya. Nah, di metode non grafik ini sama, kita tetap harus buat hipotesis. Jadi di sini yang harus kita pastikan adalah untuk variabel dependennya itu harus yang absolut trace 1 ya teman-teman, bukan lagi yang harga roti. Nah, jadi kita di sini sebenarnya cukup lihat nilai sig dari yang ketiga variabel aja, karena yang konstan seharusnya nggak dilihat. Ini, yang tiga ini. Di sini kita bisa lihat semua nilai sig yang diperoleh itu untuk harga gula ada di 0,278, untuk upah karyawan ada di 0,098, dan untuk harga tepung ada di 0,271. Yang mana ketiga nilai ini sudah lebih besar daripada nilai alfa kita atau 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ini diterima. Yang mana kita bisa lanjut ke tahap penelitian selanjutnya atau metode analisis regresi linear. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian prasyarat berikutnya. Kita ada autokorelasi. Di autokorelasi tadi kita sudah lakukan yang Durbin-Watson ya teman-teman di sini. Jadi pengujian Durbin-Watson ini kita hafalkan nilainya itu 1,294 yang kita peroleh. Nah, yang kita mau adalah kita memenuhi syarat yang nomor 5. Atau ketika nilai DU kita lebih kecil daripada nilai D kita, atau nilai DW, Durbin-Watson, dan nilai Durbin-Watson kita lebih kecil daripada 4 dikurangi nilai DU kita. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui nilai DU dan DL? Teman-teman tinggal cari aja di Google tabel Durbin-Watson. Nanti akan muncul. Nah, karena di sini jumlah sampel kita ada 20 tahun, maka kita lihat yang N-nya 20. Sedangkan variabel independen kita ada 3, jadi kita lihat yang K3. Oke, di sini kita lihat nilai DL kita 0,9976 dan nilai DU kita 1,6763. Dengan nilai DW kita tadi 1,294. Oke, di sini sudah saya catat. Nah, di sini dikatakan kalau syarat nomor 1 dipenuhi, berarti kita mengalami autokorelasi positif. Kemudian, untuk syarat nomor 2, jika terpenuhi, maka kita mengalami autokorelasi negatif. Yang artinya data tidak baik digunakan dalam model regresi. Nah, yang ketiga sebenarnya ini juga menguntungkan kita, jadi ini bisa di-highlight. Jika syarat yang ketiga ini dipenuhi, maka tidak terdapat autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif. Nah, sedangkan yang keempat, jika dipenuhi, maka kita harus menambah jumlah data atau melakukan pengujian lain. Pengujian lain itu maksudnya pengujian autokorelasi yang lain, karena dia masuknya tuh ke tidak meyakinkan, indecision. Nah, yang nomor 5, jika diterima, itu berarti data kita sudah baik digunakan dalam model regresi. Sekarang kita langsung coba aja untuk kriteria nomor 1. Jika 0 lebih kecil daripada nilai Durbin-Watson kita, dan nilai Durbin-Watson kita lebih kecil daripada nilai DL, berarti terdapat autokorelasi positif. Nah, kalau yang kita lihat nilai DL kita 0,9976, sedangkan nilai DW kita 1,294, nilai DW kita itu tidak lebih kecil daripada nilai DL. Berarti yang nomor 1 ini tidak dipenuhi, sehingga kita tidak mengalami autokorelasi positif. Nah, yang kedua, jika nilai 4 min DL lebih kecil daripada DW dan DW lebih kecil daripada 4, berarti terjadi autokorelasi negatif. Ini juga ditolak karena nilai 4 min DL kita tidak lebih kecil daripada nilai DW. Nah, yang ketiga, jika nilai DU lebih kecil daripada DW dan DW lebih kecil daripada 2, ini menandakan tidak terjadi autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif. Ini juga ditolak karena nilai DU kita tidak lebih kecil daripada nilai DW dan nilai DW kita lebih kecil daripada 2. Nah, yang keempat, jika nilai DL kita lebih kecil sama dengan DW dan nilai DW kita lebih kecil sama dengan DU, ini artinya pengujian kita itu tidak meyakinkan atau indecision. Nah, ternyata data kita memang seperti itu. Nilai DL kita lebih kecil daripada DW dan nilai DW kita lebih kecil daripada DU, sehingga kita perlu melakukan pengujian lain. Selanjutnya, sudah pasti yang nomor 5 ditolak ya teman-teman kalau kita masuk ke dalam indecision atau tidak meyakinkan. Nah, kalau kita membaca syarat seperti ini kan agak susah ya teman-teman, agak panjang. Jadi sebenarnya itu ada tabel yang memudahkan kita.
Yang warna merah ini 0, 2, dan 4 ini adalah nilai pasti yang harus kita isi 0, 2, dan 4. Kita isi nilai DL, nilai DU, 4 min DL, 4 min DU sesuai dengan yang ada di tabel ini. Nah, kalau nilai DL kita itu, nilai DW kita itu 1,294, berarti dia itu kan berada di antara kedua tabel ini. 0,0976 dan 1,6763. Tapi dalam tabel autokorelasi ini, nilai yang ditunjukkan dalam kolom itu menandakan batas akhir. Jadi ini batas akhir. Ketika dia lebih kecil daripada 0,0976, dia bisa masuk ke sini. Kalau dia sudah lebih besar daripada 0,00000. Jadi kita sesuaikan ya teman-teman desimalnya. Kalau ada 4 ya 4. Kalau tidak ya, kalau misalnya ada 2, 3 angka di belakang koma ya 3 angka di belakang koma. Jadi biar seragam. Nah, karena nilai DW kita itu berada di antara autokorelasi positif dan indecision, kita lihat nilai akhirnya. Kalau autokorelasi positif, itu nilai akhirnya adalah 0,0976. Sedangkan nilai DW kita sudah melebihi nilai akhir, berarti kita masuknya ke yang indecision. Karena batas akhir dari indecision ini adalah 1,6763. Nah, nilai DW kita lebih kecil daripada nilai DU kita. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa tahu bahwa ternyata melalui pengujian Durbin Watson, kita tidak tahu nih kita mengalami autokorelasi atau tidak, sehingga kita perlu melakukan pengujian lainnya untuk mendukung hasil ini atau indecision tadi ya. Nah, jadi kita bisa lakukan pengujian dengan metode Ran's test maupun metode Brugge-Godfrey. Oke, di sini ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau Ran's test, kita cuma akan tahu dia mengalami autokorelasi atau tidak. Begitu. Tapi kalau Brugge-Godfrey itu nanti kita bisa tahu dia mengalami autokorelasi atau tidak. Dan kalau dia mengalami autokorelasi, dia itu akan mengalami autokorelasi ke arah positif atau autokorelasi ke arah negatif. Sekarang kita masuk lagi ke SPSS karena kita mau melakukan pengujian Ran's test. Kita tinggal klik Analyze Non-Parametric Test dan masuk ke bagian Ran's. Kita masukkan yang Unstandardized Residual, kita klik OK. Dan akan muncul di output di sini N-part test terbaru yang bawah, tapi kita masuk kliknya yang Ran's test di sini. Nah, ini sudah saya copy ke dalam PPT untuk kita interpretasi. Di sini nilai sig-nya adalah 0,108 yang mana lebih besar daripada alfa, sehingga dapat dikatakan bahwa data kita ini sebenarnya tidak mengalami autokorelasi. Nah, sekarang saya mau tunjukin teman-teman satu metode uji lagi yang namanya Brugge-Godfrey. Di sini kita pakainya lag ya, teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan mengubah kita akan menambahkan variabel lag res1 ke dalam variabel independen di regression linear. Jadi kita compute variabel lagi, kita masuk ke transform, compute. Kemudian untuk apps-nya ini kita ganti jadi lag. Di sini juga kita ganti jadi lag. Kita klik OK. Nah, nanti di sini sudah akan tertulis bahwa compute lag res1 execute atau sudah tereksekusi. Maka akan muncul satu variabel baru yaitu lag res1. Maksud dari lag ini adalah dia menurunkan satu data ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat data pertama itu, oke sorry bukan yang absolut ya karena ini sudah diabsolutkan. Kita pakai data res1. Nah, dia itu seperti ini. Diturunin satu, data ke satu jadi data kedua jadi data ketiga jadi data keempat, dan data ke-19 jadi data ke-20. Data ke-20-nya nggak dipakai. Oke, jadi kita langsung masuk ke Analyze, Regression, Linear. Kita reset lagi, kita masukkan harga roti ke bagian dependent, dan harga gula upah karyawan harga tepung ke independen, dan tambahkan lag res 1. Kita klik OK. Maka akan muncul tabel baru. Kita langsung masuk ke yang tabel koefisien aja yang ada lag res 1-nya. Kita langsung interpretasikan di sini. Kita lihat nilai sig dari lag res 1 itu 0,238. Yang artinya memang tidak terjadi autokorelasi karena nilainya lebih besar daripada 0,05. Nah, tapi
Ketika dia nilainya lebih kecil daripada 0,08, misalkan nilai sig 0,023 ya teman-teman, berarti kan dia mengalami autokorelasi. Nah, di sini kita bisa melihat autokorelasi yang dimaksud itu autokorelasi positif atau autokorelasi negatif. Oke, di sini kita tinggal lihat ke bagian unstandardized coefficient betanya aja untuk nilai positif, karena dia di situ tidak ada tanda negatifnya. Kalau di situ ada tanda negatif, berarti dia mengalami autokorelasi negatif. Seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman sudah selesai dengan pengujian ini, keempat pengujian ini yang tadi dari awal kita bahas, ada multikolineritas, normalitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi, barulah teman-teman bisa melanjutkan ke analisis regresi linear, termasuk uji parsial, uji simultan, koefisien determinasi, dan persamaan regresi yang sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin sudah cukup sampai di sini. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya izin untuk stop share screen. Oke, di sini kalau memang tidak ada yang mau bertanya, jangan lupa untuk isi link presensi yang dikirimkan oleh Kak Nadira di kolom chat. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Saya izin untuk leave Zoom Meet di malam hari ini. Terima kasih semua.